Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Mbak Eh, Setia. ya, saya tadi dapat kabar bahwa hari ini jenengan mau mengadakan coaching dengan Bu Hanif ya, betul nggak? Iya, betul, Pak. Oke. Kalau boleh tahu masalah apa yang nanti akan dibicarakan oleh Bu Hanif? Secara pastinya sih belum tahu sih, Pak. Cuma tadi kita janjian nih ketemu sama Bu Hanif karena beliau ingin mengutarakan unek-unek atas permasalahan yang dihadapi. Oke. Terus nanti eh, apa yang ingin Ibu gali dari kegiatan coaching nanti? Sebenarnya yang ingin saya gali adalah keterampilan coaching saya sih, Pak. Satu, yang pertama adalah saya bisa mendengarkan aktif. Kemudian dua, kehadiran penuh saya ketika saya mendengarkan di situ. Kemudian yang ketiga pastinya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot untuk Bu Hanif. Oke, berarti nanti ada tiga yang akan jenengan utamakan, yaitu nanti keadaan penuh, kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan berbobot juga, dan juga nanti bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Koci dari hari ini Bu Hanif seperti itu. Kemudian nanti indikator pencapaian yang Anda inginkan seperti apa? Kalau indikator saya itu saya nanti bisa melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita sih, Pak. Jadi saya bisa tahu bagaimana tujuan permasalahan, kemudian bisa mengidentifikasi, kemudian bisa tahu rencana aksinya dari Bu Hanif, kemudian Bu Hanif juga bisa nanti proses tanggung jawabnya ketika menemukan masalah kemudian mencari solusi atas permasalahan. Oke, saya kira untuk persiapan jenengan sebagai coach sudah bagus ya, tinggal nanti pelaksanaan sebagai coach. Semoga nanti apa yang menjadi tujuan indikator pencapaian jenengan dan juga apa yang ingin jenengan gali bisa terlaksana dengan baik, dan untuk selebihnya silakan nanti untuk segera melaksanakan coaching dengan Bu Hanif karena Bu Hanif sudah menunggu. Silakan udah Bu Dian, monggo. Terima kasih Pak Septian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Hanif. Waalaikumsalam Bu Dia. Ada apa nih Bu? Kira-kira mau ada apa nih yang perlu disaringkan? Kok tiba-tiba ngajak ketemuan nih? Ya. Baik Bu Dian. Bu Dian, apakah hari ini memiliki waktu untuk saya? Alhamdulillah hari ini kosong Bu saya. Gimana Bu Hanif? Ada yang mau dibicarakan? Begini Bu Dian, ada permasalahan terkait pembelajaran di sekolah kami. Beberapa minggu ini itu anak-anak itu kok sulit diajak belajar. Banyak yang tidur di kelas, kemudian jerat-jerit, kemudian jalan-jalan di dalam kelas, kemudian anak itu ketika guru menjelaskan tidak mendengarkan dan disambil bersebagurau dengan teman sebelahnya, seperti itu Bu. Itu permasalahan yang akhir-akhir ini saya hadapi ketika saya mengajar di kelas. Baik, Bu Hanif tadi menyampaikan permasalahan Bu Hanif terhadap anak didik gitu nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih permasalahan mereka kok sampai mereka bisa sampai tidur di kelas, kemudian tidak menghiraukan dan lain sebagainya. Mungkin Bu Hanif bisa menceritakan nih kira-kira permasalahan yang mereka hadapi ada apa nih kira-kira. Ketika pembelajaran di kelas itu mungkin saya belum melakukan pemetaan kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan minat murid. Kemudian mungkin saya juga kurang lengkap dalam hal menyusun strategi pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung anak-anak itu tidak bisa fokus ke materi. Anak-anak itu sibuk dengan keinginannya sendiri-sendiri, seperti itu Bu. Baik, berarti di sini kurang fokus ya. Jadi permasalahan di sini anak pada kurang fokus dalam satu menerima materi itu sendiri, mungkin karena saat tadi Bu Hanif pertama belum melakukan pemetaan terhadap kebutuhan minat bakat anak didik, kemudian strategi yang digunakan dalam pembelajaran mungkin juga kurang tepat gitu nggih, kenapa anak itu belum fokus. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana caranya sih agar anak itu bisa fokus dalam proses pembelajaran menurut Bu Hanif? Rencana itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid
melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik kognitif. Kemudian setelah saya memetakan kebutuhan belajar murid, itu saya identifikasi gaya belajar murid. Oh, murid ini memiliki gaya belajar audio atau visual atau kinestetik. Kemudian setelah itu saya akan menyusun perangkat pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar anak agar nantinya ketika pembelajaran di kelas anak itu tidak ngantuk, anak itu tidak bersenda gurau dengan temannya begitu. Dan anak itu tentu saja akan aktif dan fokus ke materi yang sedang saya berikan. Baik, tentang rencana Bu Hanif nih tadi ya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menangani anak-anak yang tadi kurang fokus, kemudian untuk menentukan minat bakat anak pastinya nggih untuk anak-anak yang mungkin cara belajarnya dengan audiovisual, kinestetik dan lain sebagainya biar semua terjangkau gitu nggih. Kalau tadi saya menangkap. Nah, kira-kira nih Bu, dari apa yang Ibu rencanakan nih kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira nanti kalau ini diterapkan pada anak didik Ibu, kira-kira ada di angka berapa nih? Jika program yang saya lakukan ini jika nantinya diterapkan ke anak didik, itu insya Allah berada di skala 8 saja sudah bagus. 8 sampai 9 itu sudah bagus. Berarti capaiannya ada di angka 8 atau 9 gitu ya. Baik, untuk mencapai angka 8 atau 9 nih Bu, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan nih untuk biar anak itu bisa mencapai target yang diinginkan oleh Bu Hanif? Selain tadi saya sudah melakukan pemetaan sesuai kebutuhan belajar murid, mengidentifikasi gaya belajar, kemudian menyusun perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan gaya belajar masing-masing siswa. Saya juga mungkin akan menyusun strategi pembelajaran menggunakan media pembelajaran, contohnya seperti mungkin dengan video pembelajaran atau alat peraga bagi yang memiliki gaya belajar kinestetik mungkin ya. Kemudian bagi yang memiliki gaya belajar visual nanti bisa anak tersebut saya suruh untuk melukis, terutama ini di materi bangun ruang sisi datar ya Bu ya. Untuk melukis jaring-jaring, bangun prisma, kemudian setelah itu nanti biar anak mengidentifikasi luas permukaannya. Oke, baik. Jadi dari apa yang ingin menjadi target dari Bu Hanif tadi ya, untuk sampai di skala 8 atau 9 nih, tadi Bu Hanif juga akan melakukan pemetaan pastinya, kemudian ada identifikasi, kemudian perangkat ajarnya mungkin akan ada modifikasi nih, kemudian untuk metodenya bisa menggunakan alat peraga, video, kemudian tadi ada canangan bahwa kegiatan melukis nih dalam materi Ibu gitu. Nah, baik, kira-kira nih Bu akan dilaksanakan kapan nih, dan kira-kira Bu Hanif perlu nggak nih dukungan dari kira-kira siapa nih yang akan bisa membantu untuk menyukseskan apa yang menjadi target dari Bu Hanif, kira-kira siapa, kemudian kapan itu akan dilaksanakan? Sesegera mungkin Bu, kalau bisa dalam minggu ini itu akan saya segerakan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti yang terlibat itu siapa saja, tentu ini tidak lepas dari rekan sejawat, itu guru sesama mapel, wakakurikulum dan kepala sekolah. Oke, baik. Itu apa yang tadi sudah menjadi permasalahan Bu Hanif ya Bu, sudah ada sedikit pencerahan ya. Jadi kira-kira nanti yang akan Bu Hanif lakukan apa ketika anak itu kok tadi sering tertidur, kemudian malas, tidak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Tadi Bu Hanif akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi yang dari Bu Hanif harapkan. Nah, semoga solusi ini nanti bisa menjadi solusi yang terbaik sesuai dengan yang Bu Hanif harapkan dan mencapai skala tadi sekitar 8 atau 9. Semoga bisa tercapai, dan tadi seperti yang Bu Hanif katakan bahwa itu akan dilakukan segera mungkin di minggu ini ya pastinya Bu. Harapannya semoga itu bisa terlaksana, dan dukungan dari rekan sejawat semoga juga bisa menjembatani Bu Hanif dalam menyelesaikan permasalahan yang Bu Hanif sedang hadapi. Baik Bu Hanif, kita sudah di ujung pembicaraan Ibu. Semoga apa yang menjadi unek-unek Bu Hanif tadi sudah
tercerahkan nih. Jadi sudah ada gambaran kira-kira nih solusi apa nih yang nanti bakal Bu Hanif lakukan gitu nggih Bu Hanif. Terima kasih Bu Hanif waktunya. Jadi nanti kita akan sambung lain waktu nih, kira-kira sudah mencapai target Bu Hanif atau belum. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga dengan coaching ini nanti permasalahan saya itu segera selesai dan teratasi dan akan langsung saya praktekkan ketika pembelajaran di kelas ya Bu. Terima kasih. Nggih. Sama-sama Bu Hanif, terima kasih, boleh bisa nanti melanjutkan aktivitasnya. Iya, sama-sama. Iya. Oke, Bu Dian, tadi sudah melaksanakan coaching ya. Iya. Bagaimana coachingnya lancar atau bagaimana, atau indikatornya sudah tercapai atau belum menurut jenengan? Alhamdulillah tadi lancar sekali Pak. Menurut saya sih indikator yang sudah saya lakukan sudah tercapai meskipun belum maksimal. Oke, ya dari pengamatan saya memang yang jenengan sampaikan itu betul sekali bahwa indikatornya sudah tercapai. Tadi jenengan juga bisa menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hanif ya sebagai coach, dan bisa sehingga tadi Bu Hanif bisa menemukan masalahnya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang tadi saya amati, jenengan juga sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga dari apa yang jenengan utarakan ke Bu Hanif, Bu Hanif bisa menemukan solusinya sendiri tanpa bantuan dari jenengan sebagai coach ya. Bu Hanif sudah bisa menemukan solusinya seperti itu. Selanjutnya apa yang ingin Bu Dian kembangkan dari kompetensi yang sudah ada, dan mana yang mungkin perlu jenengan perbaiki dalam proses coaching berikutnya seperti itu. Baik Pak, untuk keterampilan yang ingin perlu saya tingkatkan lagi nih di coaching selanjutnya adalah mungkin ketika saya menyampaikan pertanyaan berbobot mungkin ya Pak, mungkin ketika di sini saya belum begitu maksimal, mungkin ketika di luar waktu nanti akan mencoba dimaksimalkan. Oke, melihat apa yang tadi jenengan sudah laksanakan dengan Bu Hanif, saya yakin jenengan nanti bisa menggali potensi jenengan lagi dengan belajar pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai alur tirta, nanti bisa lebih bagus lagi, sehingga nanti jenengan bisa membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti si coach dalam proses coaching berikutnya dengan orang lain di lain waktu juga nanti bisa si coach bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Oke, untuk hari ini kira-kira saya cukupkan untuk pasca observasi ini saya cukupkan. Semoga nanti jenengan bisa lebih bagus lagi, bisa belajar lebih banyak lagi, dan saya yakin itu. Baik, terima kasih Pak Septian. Ya, terima kasih. Monggo silakan jenengan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih.